Kristen Jawi Wetan. Api ini. Gereja Kristen Jawi Wetan di KJW Jemaat Bondowoso. Ini adalah gereja yang tertua ini. Ini gereja peninggalan zaman Belanda. Ini budaya yang sangat bagus ini di KJW Bondowoso ini. Adalah gereja ini kan. Mas, saya ingin tahu dalam tentang gereja Kristen Jawi Wetan Bondowoso ini, Mas. Oh iya, mari Mas, masuk aja. Betul, Mas. Saya Mas. Saya ingin tahu tentang sejarah ini, Mas. Ini kan sejarah gereja ini. Itu kan sebagai budaya di kabupaten kita ini, Mas. Ya, semoga Mas. Oke, saya Mas. Jalan Mas, Pak. Enak. Satu gereja yang sangat indah ini. Usianya sudah cukup tua. Iya, Mas. Ini waduh, wah, megah sekali gereja ini ya. Kalau ingin tahu sejarahnya itu gimana? Oh, ini ada kebetulan ada buku sejarahnya ini. Ya. Oh, ini bagus ya, Mas. Seraut wajah jemaat GKJW Bondowoso. Oh iya, ini apa ya? Sejarahnya di sini semua ini, Pak. Mau menceritakan tentang ini ya? Iya, tentang sejarahnya mulai berdirinya gereja ini. Oh iya. Mas, mau saya pelajari itu boleh, Mas ya? Enggak. Oh iya. Iya, Mas. Silakan bisa, silakan dengan Sambil lihat-lihat ya, ini, oh, iya. baca ini. Iya. Canda dulu, Pak ya. Oh, oke. Canda dulu untuk sini. Oh, oke, buka. Atau dulu, Mas ini. Oke, atau dulu, Mas. Gereja yang sungguh sangat tua, 1896 sudah tua gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso. Gereja yang sangat masuk dalam budaya Kabupaten Bondowoso. Salam Patunggilan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November dan Pekan Budaya Gereja Kristen Jawi Wetan, kami aturkan sejarah singkat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso. Apa yang ada sekarang sesungguhnya tidak akan lepas dari masa lalu. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai
dan belajar dari masa lalu. Demikian juga dengan GKJW Jemaat Bondowoso. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso adalah gereja yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Madura dan merupakan gereja tertua di wilayah Kabupaten Bondowoso. GKJW Jemaat Bondowoso adalah gereja yang tumbuh dan berkembang di lingkungan suku Madura. Sebelum lahir menjadi jemaat kumpulan orang-orang percaya di wilayah Bondowoso dan Sumber Pakem adalah satu wilayah kerja pelayanan pekabaran Injil oleh Perkumpulan Pekabaran Injil Java Committee dengan pendeta utusan atau sendelingnya pada tahun 1880. Pendeta-pendeta sendeling bergantian bertugas di Bondowoso dan Sumber Pakem. Bondowoso adalah lahan pekabaran Injil perkotaan karena Bondowoso adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda di Kadisidanan Besuki. Sedangkan Sumber Pakem adalah disebut lahan pekabaran Injil pedesaan. Jarak antara Bondowoso dan Sumber Pakem sekitar 15 km. Karena jarak yang tidak terlalu jauh itulah Bondowoso dan Sumber Pakem dalam satu kegiatan pelayanan pada saat itu. Dan sekarang Bondowoso dan Sumber Pakem menjadi jemaat sendiri-sendiri, tetapi tetap dalam satu pelayanan Majelis Daerah Besuki Barat. GKJW Jemaat Bondowoso adalah sebuah gereja Kristen yang terletak di kota Bondowoso di Jalan Ahmad Yani nomor 51, Kelurahan Dabasa, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Lahirnya Jemaat Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 1896. Pendeta pertama Jemaat Madura adalah Dr. J.P. Eser pada tahun 1880 sampai 1889. Dan orang Madura pertama yang menerima baptisan suci adalah Bapak Ebing atau Sadin pada tanggal 23 Juli 1882 di Selateng atau di kawasan Sumber Pakem. Tahun 1889, Dr. J.P. Eser meninggal dan digantikan oleh D.S. van der Spiegel dari tahun 1889 sampai 1919. Dalam perjalanan pelayanannya, D.S. van der Spiegel membeli tanah dan membangun berbagai bangunan, pastori, sekolah, balai pengobatan, serta membangun sebuah rumah ibadah atau gereja di Bondowoso di atas tanah yang dia beli dan sekarang menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 51, Dabasa, Bondowoso. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1896, orang suku Madura pertama yang bernama Amin, yang berasal dari Desa Cumeda, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, menerima baptis suci di Gereja Bondowoso yang dilayani oleh D.S. van der Spiegel. Sejak saat itulah, setiap tanggal 16 Agustus dinyatakan sebagai lahirnya Jemaat Bondowoso. Jadi usia Jemaat GKJW Bondowoso pada tahun ini, tahun 2020, berusia 124 tahun. Usia yang sangat tua bagi sebuah iman dan organisasi gereja. Bagi manusia, semakin tua menjadikan semakin lemah, tetapi bagi pertumbuhan iman adalah suatu pendewasaan dalam iman. Hal ini mematahkan pendapat yang mengatakan bahwa di GKJW tidak ada Roh Kudusnya. Fakta membuktikan selama 124 tahun Gereja Kristen Jawi Wetan tetap bertumbuh dan hidup di tengah-tengah suku Madura, semua berkat kasih dan anugerah Kristus Yesus semata. GKJW Bondowoso bisa ada sampai sekarang juga berkat adanya karya Roh Kudus di dalamnya. Pada tahun 1900, jumlah orang Kristen suku Madura yang dibaptis di Bondowoso
mencapai 38 jiwa. Sedangkan di Sumber Pakem sendiri sebanyak 43 jiwa. Perkumpulan atau persekutuan pekabaran Injil di Tanah Jawa Timur, Java Committee. Java Committee muncul berawal dari upaya balas budi Belanda kepada orang-orang Jawa. Maka pada tanggal 19 Oktober 1854, J. Esser mendirikan Java Committee di Amsterdam, Belanda. Java Committee adalah suatu badan usaha yang berperan sebagai pencari dan penyandang dana kepada orang-orang Indo-Eropa dalam kegiatan pekabaran Injil. Java Committee adalah pintu gerbang permasyuran Injil kepada suku Madura, sehingga lahir jemaat-jemaat Madura, antara lain Jemaat Sumber Pakem pada tahun 1882, Jemaat Bondowoso 1896. Wilayah pelayanan Java Committee adalah Slateng, Kayu Emas, Bremi, Pulau Kangean atau di sebelah timur Pulau Madura. Program dari Java Committee adalah melayani orang-orang Belanda yang mulai meninggalkan imannya. Pelayanan Java Committee adalah personal evangelis atau individual witness, yaitu dengan melibatkan warga jemaat untuk ikut bersaksi. Pendekatan tersebut diikuti dengan sarana dan prasarana berupa brosur, pendirian gedung sekolah, pendirian gereja, pendirian balai pengobatan, pastori, dan lain-lain. Serta pendekatan spiritual dengan mengadakan persekutuan doa, ibadah keluarga atau ibadah perkunjungan. Pola pelayanan Java Committee ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh Nederland Zendeling Genootschap atau yang disebut dengan NZG. NZG juga sebuah perkumpulan pekabaran Injil seperti Java Committee yang di wilayah kerjanya di Jawa Timur bagian barat yang berkedudukan di Jemaat Mojowarno. Fakta membuktikan bahwa para pendeta utusan Zendeling dari Java Committee juga menjalin hubungan dengan NZG di Mojowarno. Sebagai saudara seiman, NZG dan Java Committee ibarat keluarga dan saudara yang saling mengunjungi. Hal inilah sehingga ketika NZG berupaya menggabungkan dalam satu wadah Majelis Agung, tidak ada hambatan. Pendeta utusan Java Committee yang melayani Bondowoso. Pendeta pertama Java Committee di Bondowoso adalah DS Dr. J.P. Esser, putra dari Pendeta J. Esser yang bertugas pada tahun 1880 sampai dengan 1889. DSGR J.P. Esser setelah menyelesaikan pendidikan teologi, ia melanjutkan studi kedokteran di Skotlandia. Ia menerima permintaan untuk melayani Jawa. Pada 3 September 1879, Dr. J.P. Esser ditetapkan dalam kedudukan sebagai Zendeling. Setelah tiba di Jawa, untuk beberapa waktu ia singgah di Mojowarno dan Suwaru sebagai langkah persiapan diri sebelum tiba di tengah-tengah komunitas orang Madura. Pada bulan September 1880, Dr. J.P. Esser tiba di Bondowoso dan memilih tinggal di Sumber Pakem. Ia mendirikan sekolah dasar dan merawat orang sakit sebagai media untuk kesaksian. Tetapi sayang, orang-orang Madura hanya mau menerima pelayanan kesehatan dan pendidikan saja, tetapi tidak mau mendengar kesaksian Dr. J.P. Esser. Bahkan sekolah dasar mulai ditinggalkan murid-muridnya. Pendeta DM J.P. Esser mempunyai seorang murid yang setia yang bernama Sadin. Setelah dewasa, Sadin lebih populer dengan sebutan Pak Ebing karena anaknya yang pertama bernama Ebing. Melalui ketekunannya, Pak Ebing atau Pak Sadin dipakai Roh Kudus untuk mengenalkan karya Kristus kepada suku Madura. Mula-mula Pak Ebing dibaptis oleh pendeta DR J.P. Esser pada tanggal 23 Juli
1882 dan menjadi orang Kristen pertama di kawasan itu. Sehingga pada tanggal 23 Juli 1882 ditetapkan sebagai lahirnya Jemaat Sumber Pakem. Dan selanjutnya pada tahun 1884 saudara-saudara Pak Ebing juga menerima baptis, yaitu Pak Sonidin, Pak Karniso, Mbok Mangso, Marsora, dan lain-lain. Pak Ebing membantu pendeta Dr. J.P. Esser dalam menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Madura, juga membantu mengabarkan Injil ke daerah-daerah, sehingga pada tahun 1887 sudah ada 14 orang percaya di Sumber Pakem. Ketika pendeta Dr. J.P. Esser cuti panjang ke Belanda, Pak Ebing dijadikan pemimpin komunitas Kristen di Sumber Pakem. Bahkan Pak Ebing diizinkan melayani sakramen dan sebagai guru pengganti di sekolahnya. Karena jerih payahnya, pada tahun 1900 jumlah orang Kristen di Sumber Pakem berjumlah 43 orang. Ketika pendeta Dr. J.P. Esser akan pulang ke Nederland terlebih dahulu, ia mentafiskan Pak Ebing menjadi pendeta. Jadi Pak Ebing ini adalah pendeta pertama Bumi Putra yang ditafiskan secara resmi di Jawa Timur. Tetapi Pak Ebing menggunakan jabatannya sebagai pendeta jika tidak ada pendeta utusan Java Committee. Pak Ebing melayani Tuhan dengan tulus selama 45 tahun dan meninggal dunia pada tahun 1928. Sedangkan pendeta Dr. J.P. Esser meninggal dunia pada tahun 1889 di Nederland, Belanda. Selanjutnya, Java Committee mengutus D.S. van der Spiegel yang berkedudukan di Bondowoso, karena Bondowoso adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda yang lahan pekabaran Injil begitu luas jangkauannya. Ada orang-orang Madura, orang Cina, orang Ambon, dan lain-lain yang tinggal di Bondowoso. Dalam pelayanannya, Van der Spiegel juga melayani Sumber Pakem. Van der Spiegel mengangkat Bapak Paulana, seorang Indo-Jerman, menjadi guru Injil dan sebagai guru sekolah. Kemudian Bapak Amin dari suku Madura diangkat menjadi guru Injil menggantikan Bapak Paulana. Kemudian Budiman, seorang keturunan Cina, Pak Sanidin, Pak Inten, mereka diberi pekerjaan di Balai Pengobatan dan membantu pekabaran Injil di Kayu Mas. Pada 22 Agustus 1918, Yosafat Paulana, putra dari Paulana, diangkat menjadi kepala sekolah di Bondowoso dan diangkat menjadi guru Injil dan menolong orang sakit. Sedangkan yang membantu bagian komportil adalah Bapak Markus Simon, Bapak Yosian Pradoto, Bapak Filipus Kaijen, Bapak Sastro, dan Bapak Jajima. Pada tahun 1905 terjadi perjumpaan antara Van der Spiegel dengan orang-orang Kristen Jawa yang membuka lahan hutan di daerah Lumajang. Ternyata orang-orang tersebut berasal dari Kertorjo dan Parirjo dari naungan NZG yang berpindah ke timur dan selatan untuk membuka hutan. Dari sinilah lahirlah jemaat-jemaat Tunjung Rejo pada tahun 1897, Jemaat Rejo Agung pada tahun 1907, Jemaat Sidorno pada tahun 1905, Jemaat Sidorjo pada tahun 1905, Jemaat Sidomulyo pada tahun 1936, dan juga lahir Jemaat Tunjung Rejo pada tahun 1913, Jemaat Purwodadi pada tahun 1915, sedangkan Jemaat Pesanggaran lahir pada tahun 1943 dan Jemaat Wonorejo lahir pada tahun 1929 dan Jemaat Ranurjo lahir pada tahun 1923. Dari perjumpaan dengan orang-orang Kristen tersebut, terjalin kembali hubungan antara Java Committee dengan NZG di bawah kepemimpinan A. Kruit dari Mojowarno.
Dikarenakan jarak pelayanan yang jauh dari Mojowarno, akhirnya NZG menyerahkan pelayanan jemaat-jemaat baru tersebut kepada Java Committee yang dipimpin oleh Vander Spiegel. Dari sini, program pengabaran Injil Java Committee yang semula untuk suku Madura bergeser ke orang-orang Jawa. Dan pada tahun 1919, Vander Spiegel jatuh sakit dan meninggal dunia, kemudian dimakamkan di Bondowoso. Setelah Vander Spiegel meninggal dunia, selanjutnya Java Committee mengutus D.S.O. de Decker sebagai pendekatan sendeling di Bondowoso, yang juga melayani di Sumber Pakem. Beliau tidak lama di Bondowoso karena istrinya sering sakit-sakitan, sehingga ia harus kembali ke Nederland. Setelah D.S.O. de Decker kembali ke Nederland, maka Java Committee dilanjutkan oleh D.S.H. Hendry pada tahun 1897 sampai 1908. D.S.H. Hendry berkedudukan di Sumber Pakem dan Slateng. Tidak banyak data tentang D.S. Hendry. Kemudian ia digantikan oleh D.S. Sherford, menggantikan D.S. Hendry pada tahun 1912 sampai 1931 yang melayani di Pulau Kangean, utara Pulau Madura. Namun, hasil pengabaran Injil di sana nihil, tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1932 ditugaskan kembali ke Bondowoso. Dr. Sherford tinggal di Bremi, Kraksan, Probolinggo setelah memasuki masa pensiun pada tahun 1935. Wilayah pelayanannya dalam Bremi, Kayumas, dan Klampokan. Setelah D.S.F. Sherford pensiun, kemudian diganti oleh D.S. H.V. van den Berg. Namun, H.V. van den Berg ditawan oleh Jepang sampai beliau meninggal pada tahun 1942. Pada masa hidupnya, beliau tinggal di Jember. Pada masa perjanjian Jepang, gedung gereja ini hampir dijadikan tempat penyimpanan garam, tetapi dapat diselamatkan oleh Pendeta Sutela atas kuasa Roh Kudus. Pada tahun 1942 atau zaman Jepang, kegiatan sending terpaksa berakhir. Dalam konferensi NZG dan Java Committee memutuskan menunjuk Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW sebagai satu-satunya ahli waris dari pekerjaan sending pada tanggal 16 Mei 1942. Bukti bahwa GKJW sebagai ahli waris tertuang dalam nota real akte pemindahan dan penyerahan hak milik yang menyatakan bahwa Badan Hukum F. Java Committee memberikan hak milik khusus Bondowoso berupa Engendom Perponding nomor 7 dan nomor 1260 yang terletak di Bondowoso, Kampung Dabasa. Kemudian Engendom Perponding nomor 637 terletak di Bondowoso, Kampung Dambasa. Juga ada Engendom Perponding nomor 1663 dan nomor 711 terletak di Dabasa. Kemudian juga ada Engendom Perponding nomor 747 yang terletak di Padukuhan Pakusi, Desa Curadami, Bondowoso. Sejarah gedung gereja Kristen Jawi Wetan Bondowoso yang dibangun pada tanggal 30 September 1895 telah mengalami renovasi pada tahun 1970 sampai dengan 1972. Kemudian pada tahun 1998 GKJW Bondowoso mengalami renovasi yang kedua. Pada tahun 2016, gedung Gereja Kristen Jawi Wetan Bondowoso mengalami renovasi berupa pengecoran tiang penyangga dan pemasangan dinding keramik bagian dalam. Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan Bondowoso dahulu disebut Gereja Madura. Fakta ini terbukti pada rekening listrik yang sampai saat ini tertulis Gereja Madura Bondowoso. Pendewasaan jemaat. Lahirnya klasis atau majelis daerah. Dalam keputusan persidangan gerejawi
tanggal 11 Desember 1931 di Mojowarno, berdirilah Majelis Agung atau yang dikenal dengan Sinode Gereja Kristen Jayawetan dengan badan hukum SK Gubernur Jenderal nomor 53 Stamblat nomor 372 tanggal 27 Juni 1932. Ada 45 jemaat yang telah bergabung saat itu. Dari 45 jemaat dibagi dalam 8 resort atau 8 klasis atau saat ini dikenal dengan majelis daerah, yaitu Bondowoso, Surabaya, Suwaru, Malang, Parirjo, Mojowarno, Madiun, dan Kediri sebagai Rat Agen atau Grup Brethren atau juga disebut klasis, dan Majelis Jemaat atau Rat Alit atau juga Rat Pasamuan tingkat daerah atau tingkat jemaat dengan status badan hukum. SK tersebut di atas menyebutkan bahwa semua jemaat yang sudah mempunyai majelis jemaat diakui oleh GKJW dengan SK Gubernur Jenderal nomor 16 Stamblat nomor 336 tanggal 14 Agustus 1933 yang artinya menguatkan bahwa Jemaat Bondowoso diakui oleh Majelis Agung GKJW sebagai gereja yang mandiri. GKJW Jemaat Bondowoso menggabungkan diri dalam Lembaga Majelis Agung GKJW atau MA GKJW pada tahun 1940. Pendeta-pendeta yang pernah melayani di GKJW Jemaat Bondowoso. Yang pertama adalah Pendeta R. Nugroho S. pada tahun 1936 sampai 1940. Kemudian Pendeta R. Suatmadi pada tahun 1940. Dan kemudian diganti dengan Pendeta Darmo Warsito pada tahun 1940 sampai 1942. Kemudian ada Pendeta Alpius Kaiden pada tahun 1942 sampai 1946. Dan juga ada Guru Injil Sutela yang diperbantukan dari GPIB pada tahun 1946. Dan juga ada Bapak Pendeta Markus Kaiden pada tahun 1946 sampai 1967. Sedangkan pada tahun 1968 sampai 1975, Bapak Pendeta R. Atmojo juga pernah menjadi pendeta di Bondowoso dan kemudian digantikan oleh Bapak Pendeta Supandri STH pada tahun 1976. Beliau menjabat sampai dengan 1981. Kemudian diganti lagi dengan Bapak Pendeta Kristanto SSTH pada tahun 1982 sampai 1985. Sedangkan Bapak Pendeta Widayat Misro berada di Bondowoso pada tahun 1985 sampai dengan 1992. Kemudian ia digantikan oleh Pendeta Sugiri Sayus pada tahun 1992 sampai 1996. Dan Bapak Sugiri digantikan oleh Bapak Pendeta Sarji STH pada tahun 1996 sampai 2002. Dan pada tahun 2002 sampai dengan 23 Oktober 2011, GKJW Bondowoso dipimpin oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Dan kemudian ia digantikan oleh Bapak Pendeta Hutomo Suryo Widodo STH sebagai pendeta konsulen pada tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 2 September 2012. Kemudian Bapak Hutomo digantikan oleh Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar STH. Dia melayani Tuhan dari tanggal 2 September 2012 sampai dengan 10 Februari 2019. Dan kemudian Bapak Hari Sabdo Winedar digantikan oleh Ibu Pendeta Krisyanti Retnowayuni SSI MA. Beliau melayani Tuhan di GKJW Bondowoso pada 3 Maret 2019 sampai dengan tahun ini. Melalui kuasa Roh Kudus yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia
nan sejati, serta menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, maka Gereja Kristen Jawiwetan Bondowoso merasakan berkat dan karunia itu hingga saat ini. GKJW Bondowoso senantiasa berdiri kokoh. Dengan tekad semangat dan komitmen yang kuat berlandaskan iman, pada tahun 2020 sampai tahun 2023, kami warga GKJW Bondowoso bersatu hati untuk membangun kembali gedung gerejanya agar lebih luas dan menampung jemaatnya yang semakin berkembang melalui proses penggalian dana petingan. Demikianlah sejarah singkat GKJW Bondowoso. Saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Salam Patunggilan. Mas Firman, Mas, Oh, Mas, matur nuwun Mas, nggih. Oh, beri pamit Anda. Nggih. Oke. Ini kula usulkan saya kembalikan sana nggih. Oh, jasto mau betul no, Pak. Nggih, Saya Sabun. pelajaran nggih. Oh, itu ya. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih. Nggih, Sabun. Nggih. Salam kangge jemaat Bondowoso. Oke, nggih, dalam sampaikan. Nggih, parang matur nuwun. Silakan, Pak. Nggih. Oke Mas, matur nuwun. Silakan. Nggih.